sehat menjadi mudah dan murah ketika kita masih terus mempertahankan dan memilikinya. Menjadi mahal dan susah pada saat dia pergi dari kita. Kalau dulu sih 195-an. 195. Iya. Akhirnya Di 95. wah. Bahasa sederhananya saya membagi menjadi ada 7 siasat buat menurunkan yang namanya perut buncit 7 siasat. gitu ya. Halo pemirsa Hidup Sehat, alat fitness seperti leg press machine, hack squat machine, atau dipping bars dan lainnya ternyata sudah hadir sejak tahun 1800-an. Berasal dari prototipe yang diciptakan seorang Gustav Zender, guru olahraga di Swedia. Zenders yang juga merupakan dokter ortopedi ini melakukan penelitian tentang hubungan antara tenaga dan kesehatan tubuh, yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah prototipe alat terapi yang dilengkapi tuas dan beban yang dapat ditarik dan dipindahkan disesuaikan dengan resistensi dan kekuatan tubuh masing-masing pengguna. Termasuk bagi yang mengalami kelumpuhan atau bertubuh lemah, berupa mesin bermotor yang bisa menjaga otot-otot agar tak mengalami atrofi. Pada tahun 1876, mesin ciptaan Zender pun kian populer dan berhasil meraih penghargaan sebagai desain mekanik terbaik. Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai asal-muasal dari alat gym atau fitness. Siapa yang suka gym nih? Di sini nih, sama nih kayak Pak Dr. Ekles. Nah, gym atau fitness menjadi salah satu olahraga yang lagi FOMO sekarang. Bagus tentunya, karena bermanfaat untuk kesehatan. Kayak Pak Dr. Ekles nih, yang hobi gym juga, sekarang sudah berada di salah satu gym center di Cibubur, Jakarta. Ini Cibubur apa Bali ya? Cibubur Rai Fitness. Pemiliknya kita sudah tahu bersama, mungkin salah satu sport influencer terkenal, yaitu Bang Ade Rai. Pak Dokter mau daftar? Yuk ikutin. Wih, halo Mas Ade. Saya Dr. Ekles. Iya, apa kabar? Terima kasih Baik. datang. Iya, keren banget nih. Saya pikir lagi di Bali ya, ternyata lagi di Cibubur ya. Iya, di Cibubur. Pemirsa, saya sudah bersama Bang Ade Rai. Pasti udah kenal semua, ini sport influencer yang luar biasa. Sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Ya? Nah, ngomong-ngomong soal gym nih, soal fitness nih. Sekarang kan lagi FOMO banget, apalagi setelah pandemi ya, olahraga lagi naik-naik banget. Tapi apa pendapat Mas Ade soal ini nih? Ya, kalau saya rasa sebenarnya itu satu hal yang sangat baik ya. Kalau kita berbicara yang namanya memang kesadaran masyarakat untuk punya pola hidup sehat semakin lebih tinggi, keinginan tahunya juga lebih besar. Benar. Kalau saya bersyukur karena menjadi sebuah tren ya. Kalau tadi bicara misalnya, oh ini pada ikutan gitu ya. Tapi ini adalah satu habit atau kebiasaan yang sebenarnya kalaupun juga ditularkan juga, dampaknya lebih banyak baiknya daripada buruknya. Dampak positif otomatis. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal Mas Ade nih, Bang Ade kan sebelumnya ternyata ini ya, karate sama sama bulu tangkis ya. Ya, saya sebenarnya menggeluti berbagai olahraga aja. Cuma kebetulan memang karir dan mungkin karyanya banyaknya di binaraga. Binaraga, tapi dari karate, bulu tangkis, akhirnya terjun ke dunia gym, habis itu binaraga ya. Itu gimana tuh Mas Ade? Ya sebenarnya mungkin lebih kepada kayak bakat dan potensi, kayaknya prestasinya adanya di situ, makanya diikuti. Tapi secara umum sebenarnya satu hal yang saya syukuri adalah lebih kepada bahwa ternyata olahraga ini tidak hanya memberikan, kalau dulu kan mungkin pemenuhan ego saya karena sebagai anak muda aku pengen punya badan atletis gitu ya. Olahraga itu memungkinkan ini gitu ya, karena kalau bodybuilding itu is all about bagaimana memaksimalkan otot pada saat yang sama meminimalkan lemak kan gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita belajar tentang sehat, ternyata konsep yang namanya komposisi tubuh yang fleksibel secara metabolisme atau yang sehat itu pun juga seperti itu. Nah makanya kenapa akhirnya kemandirian sehat yang saya dapatkan terlepas daripada dulu awalnya
lebih kepada keinginan untuk berprestasi gitu ya. Tapi berprestasi. ternyata, seiring dengan berjalannya itu, taunya bonusnya itu ya itu tadi jadi sehat, bonusnya jadi yang lain-lainnya. Jadi itu yang saya syukuri aja. Tapi mana duluan sih, bulu tangkis atau binaraga kan? Ya sebenarnya pasti olahraga lain dulu. Saya olahraga bela diri, saya bulu tangkis, saya pemain voli juga, saya atletik juga, saya panco juga sebelum binaraga. Baru ke gitu binaraga. Nah, kenapa sampai mungkin mencintai sesuai Mas Adi bilang tadi kan, memang karena juga ingin berprestasi. Kenapa binaraga? Nggak ada juga sih, hanya lebih kepada kayak seperti tadi saya katakan, jadi potensi dan bakat aja memang ada di situ, dijalankan aja gitu. Tapi balik lagi yang paling memberikan kebaikan daripada olahraga ini adalah ternyata olahraga ini kan tidak semata-mata yang sifatnya prestasi, tapi ternyata olahraga ini juga bisa dijadikan sebagai kita adopsi, sebagai pola perilaku yang kita jadikan sebagai, kalau boleh dibilang akhirnya nanti ya, masuk lagi tadi ya ke gaya hidup kita. Taunya ternyata kita punya kemandirian akan sehat, nggak gampang sakit, nggak memiliki hidup ketergantungan. Sehat menjadi mudah dan murah ketika kita masih terus mempertahankan dan memilikinya, menjadi mahal dan susah pada saat dia pergi dari kita. Jadi ya sebenarnya kalau yang saya lakukan ini sebenarnya kalau boleh dibilang saya udah 40 tahun latihan beban. Saya udah diet mungkin udah 35 tahun. Saya udah Manula Pratama ini sekarang udah 55 tahun. Jadi udah lama sekali sebenarnya saya menggeluti olahraga ini dari tahun 1984 tepatnya. Jadi kalau seandainya baru terdengar di 4 tahun terakhir itu hanya karena mungkin platformnya udah semakin terbuka sekarang. Jadi seolah-olah dianggap bahwa saya bertujuan ingin melakukan itu, tapi padahal itu sudah saya lakukan dari sejak lama berarti. Puluhan tahun yang lalu gitu. Cuma mungkin orang nggak denger aja. Iya, setuju banget. Dok, apa sih manfaat retinol? Oke, retinol ini sebenarnya adalah turunan dari vitamin A dan sangat bagus ternyata untuk kulit. Fungsinya memang untuk regenerasi kulit, meremajakan kulit. Otomatis bagus untuk menghaluskan tekstur kulit, menghambat penuaan dini, menghaluskan bekas jerawat, sekaligus bisa untuk problem hiperpigmentasi. Nah, biasanya juga kalau di Eclair Skincare sendiri ada beberapa night cream yang mengandung retinol. Itu bagus banget hasilnya. Semoga menjawab. Pemirsa Hidup Sehat, belakangan kasus obesitas di tanah air kian mengkhawatirkan. Arya, bocah cilik asal Karawang, menyedot perhatian publik tanah air. Pasalnya di usia yang baru menginjak 9 tahun, bobot Arya telah mencapai 192 kg. Karena kesulitan berjalan, Arya sempat memutuskan untuk berhenti sekolah. Selain melakukan sejumlah penanganan medis, Arya juga dibimbing oleh Ade Rai, atlet binaragawan tanah air, untuk menjalani pola hidup sehat. Kini di usia yang menginjak remaja, Arya tampak jauh lebih bugar. Saya lihat tadi Arya lagi gym di sini ya. Iya, dia senang nge-gym dia masalahnya. Iya ya. Oh ini nih pas banget nih. Halo Arya. Iya. Oke. Semangat. Wah lagi semangat nih. Arya. Saya pindah di sini nih. Iya, lagi iya. semangat gym nih. Mari, nggak apa-apa. Iya. Sambil latihan. Arya. Iya. Nah, waktu awal berat berapa tuh? Mungkin pemirsa ingin tahu. Kalau dulu sih 195-an. 195. Iya. Akhirnya Di 95. Wah 100 kilo ya, Bang Ade lumayan betul. ya. Bukan Naiknya main juga lagi, luar 100 biasa. kilo, turunnya juga 100 kilo. 100 kilo. Tinggal sekarang turunin lagi ya, ototnya Iya, Om. tambahin ya. Iya. Nah, Arya, akhirnya kan kemarin memutuskan untuk olahraga, apalagi dipandu dengan Bang Ade Rai. Kenapa demikian? Memutusin buat olahraga sih karena kalau sekarang yang ininya kayak pola hidup sehat tuh udah mulai ini, Dok. Ditambah yang mandu langsung Om Ade yang orang Indonesia tahu lah. Langsung Indonesia tahu ya? Iya. Jadi penyemangat ya? Iya. Hari aja nggak tahu Made, waktu dulu kenalannya lagi kecil Iya. ya. Masih dulu. Karena waktu itu umur berapa ya? Waktu itu Arya umur 8-9 lah. 89 berarti berapa tahun lalu ya? 2013. Ya. 2003, 10 tahun lalu ya? Ya, kurang lebih ya? 10-11 ya. Iya, Oke. Tapi hebat Arya, Hebat ya? sekali. Arya. Dia semangat terus. Semangat terus. Ya, sebenarnya satu prestasi juga Dok ya, kalau kita lihat mungkin kalau dilihat dari Aryanya sendiri kan mungkin dibandingin dengan orang awam atau apa mungkin bilang, waduh masih belum kurang gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya ya kalau kita bilang perbendaraan
kekayaan itu sesungguhnya akan rasa bersyukur. Jadi kalau kita punya sudut pandang kita bersyukur, sebenarnya Arya juga boleh dibilang sejak habis operasi itu ya nggak naik-naik lagi beratnya juga gitu. Beratnya juga udah nggak naik lagi. Jadi kan kemungkinan mau naik kan sebenarnya juga ada sesungguhnya. Ada. Kalau dianya nggak mau olahraga, akhirnya makan lagi akan balik lagi ya. Tapi yang ada kan Aryanya rajin dan tambah senang. Dan saya bersyukur ketika Aryanya juga dia dengan senang hati kayak sering suka nanya-nanya lah, nanya latihan lah, nanya ini latihan gini gimana gitu. Jadi saya senang juga ya karena datangnya dari pribadi Arya, bukan bapaknya yang nyuruh, bukan temennya yang nyuruh, dianya sendiri gitu. Setiap hari olahraga? Seminggu tuh 3-4 kali lah. 3-4 kali selama berapa jam? Kalau olahraga sih paling sejam, sama treadmill 1,5 jam paling. Iya dok, jadi Arya juga masih main bola ya masih, Arya ya? Iya bagus, dari dulu dia udah seneng banget gitu. Dulu lagi masih gemuk aja, dikasih sepatu, dipakai buat main, dikasih bola ya Arya ya dulu ya, dia main. Padahal dulu juga udah gemuk banget, nah sekarang. Kalau sekarang lebih pede sih Om, kan kayak dulu paling di depan rumah atau apa, sekarang di lapang gede udah sering main. Hebat ya. Udah ikutan main ya? Udah ikutan main di lapangan posisi? Sekarang kalau di sepak bola paling di center back, kalau futsal di kiper gitu. Oh wow, wah di kiper mantep banget tuh. Iya Om. Langsung ketutupan tuh gawang tuh. Tapi areanya lincah ya? Iya. Wah hebat. Hebat. Jadi memang udah bisa bermain bola di lapangan, tapi dalam sehari-hari ketemu teman, orang lebih percaya diri nggak ini? Kalau di ini sih setelah nge-gym atau apa, kayak ngebantu ke rasa percaya diri juga dong. Kayak kan teman-teman di gym juga pada auranya positif atau apa, saling support, saling ini. Jadi lebih percaya diri ke diri sendiri dok. Oke, menyemangati ya. Iya, gymnya di dekat rumah juga di Kerawang. Masalahnya saya kan tinggal di Bandung. Oh, Bang ada di Bandung? Iya, Arya di Kerawang. Jadi kadang kalau ke gym hanya cuma kalau pas lagi main ke Bandung gitu ya. Arya ya ini apa? Nah jadi saya punya teman di Kerawang, jadi saya telepon teman saya supaya Arya di sana. Jadi makanya akhirnya jadi dekat. Jadi Arya bisa tiap hari ya, dan juga di sana dibantuin ya katanya banyak trainer, teman-teman semua semangat ya nolongin Arya ya. Iya. Oke. Dan yang paling penting juga Arya, saya lihat tetap semangat nih ya. Luar biasa. Tapi pernah ini nggak ada rasa apa ya? Kadang-kadang kan karena udah dilakukan terus-menerus, apalagi udah tahunan, ada rasa bosan atau gimana nih? Kalau bosan sih pasti ada dok. Cuman kan ada teman-teman juga yang kayak latihan nggak atau ini yang nanyain kayak komunitas yang support ya. Iya kayak Itu paling penting. pas latihan juga kadang ada waktu bercanda bareng atau apa. Jadi lebih fun gitu latihannya. Benar. Ya setuju ya. Arya, Bang Ade, memang kadang-kadang kalau kita nge-gym di samping kita berolahraga membina komunitas dan link kita ya, sharing-sharing juga di sana ya. Supaya mungkin tidak bosan juga ya salah satunya. Ya, tapi memang ada satu istilah yang mengatakan kalau kayak nasib daripada sebuah sel bukan tergantung inti tapi tergantung dinding. Sebenarnya hanya dinding di sini dimaksudkan adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah berupa representasi perilaku. Nah, kalau dalam case Arya mungkin juga dalam hal ini kan lingkungan mempengaruhi perilaku Arya, sehingga jadi akhirnya itu yang membuat Arya jadi akhirnya nggak gampang bosen juga gitu. Karena mungkin lingkungannya tampaknya sangat supportif gitu terhadap Aryanya. Berarti memang 10 tahun lalu kurang lebih ya. Betul. Masih hampir 200 ya. Iya, jadi dulu kalau kenaikannya Arya 100 kilo itu terjadi dalam kurang lebih setahunan ya Arya. Setahunan 100 kilo setahun? Dalam setahun. Nah, penurunan ya Arya kurang lebih hilangnya juga 100 kilo juga. Itu kurang lebih dibayarnya memang 4 tahun sih kayaknya 4 tahun, ya Arya ya. Kira-kira 4 tahunan. Nah sejak 4 tahun itu terus lanjut lagi berarti kan kalau sekarang berarti hitungannya udah hampir 6 tahunan ya atau 7 tahun. Nah bisa memaintain ini menurut saya satu hal yang biasa ya. sangat baik ya. Nah waktu itu ada program khusus nggak 4 tahun itu berarti yang harus olahraga rutin? Ya sebenarnya lebih kepada memang itu yang disebut yang kalau saya bilang itu bagusnya kolaborasi antara dunia medis dengan dunia kesehatan itu ya. Jadi ketika dengan kondisi itu memang itu alasannya kan balik lagi karena Arya harus diselamatkan. Kalau saya boleh jujur sebenarnya mungkin kalau saya pribadi kan kalau bisa nggak usah operasi lah udah jalanin aja kan. Tapi memang Arya anak kecil pada saat itu mungkin motivasinya kan belum tahu kemana gitu. Jadi dan harus ada urgensi pada saat itu nggak bisa menunggu nanti tiba-tiba justru malah nanti kesakitan kan yang akan take over. Nah jadi makanya kenapa pada saat itu ya udah kalau gitu
lanjutin lah olahraganya menjadi istilahnya itu yang saya selalu bilang, itu yang namanya hidden message atau pesan tersembunyi daripada medikasi. Ketika diberikan penekanan gejala dengan obat atau dengan operasi, dengan reposisi dan sebagainya, tapi terakhirnya dokter pasti akan bilang kepada pasiennya, kamu rubah perilaku kamu. Nah, tapi itunya yang dilupa sama kebanyakan pasien. Sehingga jadi akhirnya dia malah tergantung sama obatnya gitu. Nah, Arya kebetulan tidak melakukan hal itu. Nah, jadi itu yang saya syukuri dari Arya, bisa terus ya. Lebay banget sih jerawat doang harus ke dokter. Tunggu dulu. Jerawat memang sebaiknya harus diatasi sejak dini. Kalau mau perawatan tepat, sebaiknya harus ke dokter. Karena kalau kita memiliki jerawat, bukan jerawat aja masalahnya, jerawat dan bekasnya. Dan bekasnya ini pun ada dua macam. Ada yang namanya merah-merah kehitaman, itu bekas-bekas jerawat yang lebih gampang hilang, atau yang susah hilang, atau bahkan tidak bisa hilang, namanya bobek atau scar. Nah, kita nggak mau kan sampai segini ya. Itu pentingnya harus ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga menjawab. Oke, Bang Ade, tadi kita udah melihat semangat juga dari Arya ya. Dari prosesnya yang masih kecil otomatis, tapi untuk sekarang ya otomatis juga butuh motivasi dan lifestyle juga ya. Ya, menurut saya bersyukur motivasinya udah datang dari Arya sendiri, jadi bagi kita pasti jadi lebih mudah ya dibandingkan dengan kitanya yang harus push tiap hari. Dianya udah mempush dirinya sendiri. Setuju banget. Nah, sekarang nih untuk pemirsa di rumah nih Bang Ade, apa nih tips, apalagi mungkin pemirsa di rumah yang menyaksikan Hidup Sehat Dr. Ekles ini yang mengalami obesitas, gimana caranya menurunkan berat badan. Mungkin ada masukan-masukan, silakan Pak Ade. Ya mungkin kalau lihat dari case-nya Arya tadi, kembali lagi mungkin peran orang tua menjadi besar. Makanya kenapa ada istilah mengajar dengan mencontohkan, menyenangkan kalau anaknya sehat, karena memang mencontohkan orang tuanya sehat. Problemnya memang banyak orang tuanya pada yang nggak sehat. Saya mengharapkan anaknya sehat, itu satu. Kedua, kalau obesitas itu adalah sebuah, kalau boleh dibilang jadi sebuah akibat yang terjadi. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya saya membagi menjadi ada 7 siasat buat menurunkan yang namanya perut buncit. 7 siasat, gitu ya. 7 siasat menurunkan perut buncit. Ala Bang Adera, silakan. Siasat pertama adalah puasa, udah pasti. Alasannya karena puasa membantu untuk membuat yang namanya jendela makan kita menjadi lebih pendek. Itu satu. Dan juga dulu orang berat badan naik, dulu orang sakit kan karena kekurangan makan, defisiensi. Hari ini kebanyakan orang sakit karena kelebihannya atau toxicity. Makanya kenapa puasa dan juga menjadi satu budaya yang memang sudah terpapar di kaum muslimin dan muslimat, terutama di Indonesia. Sehingga jadi ketika diintroduce puasa, kedengarannya cukup, oh iya, saya juga biasa sering puasa gitu. Jadi itu satu hal yang sangat baik, tergantung nanti kita bermain di jendela tidak makannya. Iya betul ya, dari mulai mungkin 12 jam, bisa lebih dari 12 jam, 15 jam, mungkin bisa 18 jam, atau bahkan bisa 1, bahkan sampai up to 3 hari. Tapi perbedaannya adalah di jendela makan, di jendela tidak makannya tetap masih boleh minum ya, gitu. Jadi bukan fasting ya. Iya, jadi bukan dry fasting gitu. Kalau terminologi intermittent fasting lebih kepada di 15-16 jamnya itu. Lalu yang kedua yaitu adalah kontrol karbohidrat. Nah, ini kita bicara jendela makan. Jadi karbo itu cenderung kita makan kelebihan. Protein cenderung makan kekurangan. Lemak cenderung makan sembarangan. Setuju. Nah, jadi jawaban di tips nomor 2, 3, dan 4 yaitu adalah satu, yaitu adalah karbo harus dikontrol. Karbohidrat dikontrol. Ya. Protein harus diprioritaskan karena biasanya cenderung kurang. Makanya kenapa cuma kalimatnya bukan saya bilang tinggi, tapi diprioritaskan. Karena biasanya kurang protein. Dan yang ketiga yaitu adalah lemak. Kita bukan bilang tidak boleh makan lemak, tapi selektif terhadap lemak. Karena lemak itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, selanjutnya tips berikutnya di nomor 5 dan 6 yang relate sama olahraga. Nah, olahraga yang nomor 1 yaitu adalah cardiovascular exercise, menyenangkan kalau dilakukan dalam kondisi perut kosong, memungkinkan kita untuk menggunakan lemak sebagai reserve energi atau tabungan energi yang ada di badan kita, terpaksa harus dikeluarkan, harus dipecah karena kita belum dikasih makan, nanti makannya habis olahraga aja. Itu siasat namanya ya. Lalu yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu adalah prioritas latihan beban. Nah, itu yang saya katakan tadi. Komposisi tubuh kita itu masalahnya problemnya adalah otot itu kurang.
Nah, makanya kalau otot itu bisa dijaga dan bisa dioptimalkan, maka akan berpengaruh kepada tulang, kepada gerak, akhirnya berpengaruh kepada organ tubuh kita lebih baik. Dan yang terakhir yaitu adalah mungkin lebih kepada kemampuan kita untuk punya kemampuan bernafas yang teratur. Nah, di sini makanya kenapa ada istilahnya dekat dengan, kalau pertama kita punya waktu buat beristirahat yang layak dengan kualitas yang baik. Dekat dengan orang yang kita kasihi, dekat dengan keimanan, dekat dengan keimunan, dekat dengan kesenian, dekat dengan alam, karena alam adalah ekstensi kepanjangan kita adalah produk alam. Dan juga tentunya ya belajar untuk mengatur nafas, tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, memungkinkan kita untuk bisa lebih banyak harapannya nanti didominasi oleh relax respon ketimbang stress respon, di mana itu aktivasi yang namanya parasimpatetik memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Iya, setuju banget, itu lengkap banget nih. Awet muda juga otomatis. Jadi di samping turun berat badan, terakhir kan ada soal lifestyle, soal mindset. Pro-aging versus anti-aging katanya. Jadi pro-aging terjadi ketika si komposisi tubuh tersebut yang namanya pembuluh darah, organ, tulang, otot, dan lemak itu dia runtuh. Tapi ketika anti-aging menjadi sebuah konsekuensinya, ketika kita mampu mempertahankan si pemegang saham dalam komposisi tubuh kita. Makanya kenapa mulainya dari otot jadi memperkuat tulang, tulang jadi menahan lemak tidak naik. Nah, kerja jantung dan pembuluh darah juga jadi lebih normal. Lebih normal, setuju banget. Jadi paket komplit tuh. Di samping menurunkan berat badan bisa anti-aging. Betul. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apakah yang kami sajikan di episode kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eckles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Oke Bang Ade, kita latihan sehat. Sini ya. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eckles Clinic sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Eckles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.